Halo Erol, apa kabarnya? Aku harap teman-teman di rumah baik-baik aja keadaannya, sama kayak kita yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, kabar kami juga baik-baik. Oke, sebentar kita akan bersama-sama memulai ibadah Erol kita. Teman-teman, kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang sama Tuhan. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Haleluya, Engkau harapan kami, Kau perlindungan kami. Setiap kami membutuhkan-Mu, kami mencari-Mu dan menemukan-Mu. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu,
janjimu Tuhan, jaminanmu Tuhan, setiap janjimu yang menghidupkan kami. Haleluya. Kau harapan kami Tuhan. Benar Tuhan, Engkau harapan kami satu-satunya Tuhan. Di tengah segala kehidupan kami, biar tetap Tuhan Engkau yang menjadi pengharapan kami, pribadi-Mu yang menguatkan kami. Setiap kali kami membutuhkan pertolongan, biar kami boleh berlari kepadamu Tuhan. Dan di sanalah kami akan mendapat perlindungan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini, buat penyertaan-Mu, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu, biar kiranya Engkau yang memimpin kami. Kau memberkati setiap pembicara yang ada Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan boleh menghidupkan setiap iman kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, kenalin nama gue Alvin. Hari ini gue pengen ngebagiin sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Yowas kalau gue boleh diundang kembali di tempat ini untuk boleh sharing-sharing kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, tema hari ini yang gue dapat dari Yowas adalah everlasting love. Kira-kira everlasting love apa sih? Kalau misalnya terjemahannya itu kan everlasting love itu cinta yang kekal atau cinta yang abadi. Kalau ngomongin tentang cinta atau kasih, apa sih kira-kira yang ada di pikiran kalian? Manusia itu pasti membutuhkan kasih, bener gak sih? Setiap orang gue yakin pasti butuh banget yang namanya kasih. Karena dengan adanya kasih bisa memotivasi kita untuk melakukan segala sesuatu gitu. Nah, perwujudan dari kasih itu kalau dalam Alkitab itu berbicara tentang Tuhan itu sendiri gitu, Allah itu sendiri. Karena dibilang Allah itu adalah kasih gitu. Tapi banyak dari kita, karena dunia semakin jahat, akhirnya banyak orang lebih mementingkan diri sendiri, mementingkan ego sendiri, dan akhirnya cinta itu hilang gitu. Malah akhirnya cinta dengan diri sendiri gitu. Cinta diri sendiri boleh gak sih? Boleh dong, tapi tidak boleh berkelebihan. Nah, sebelumnya coba yuk kita buka di 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama. Oke, gue bacain ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja seperti dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Nah, kalau di ayat 1 ini dibilang gini loh. Walaupun lu udah jago, bisa banyak bahasa gitu, atau lu bisa bahasa roh gitu, tapi kalau misalnya lu gak punya kasih, kalau misalnya kayak masih mentingin dia sendiri, masih mentingin ego sendiri, kalau kata Tuhan itu dibilang kayak gong yang berkumandang gitu. Omongan lu cuma sia-sia gitu, gak ada isinya gitu. Buat apa, bener gak sih? Terus di ayat 2-nya itu dibilang gini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, di ayat ini dibilang gak akan berguna gitu loh. Semua pengetahuan yang kalian punya, semua segala rahasia yang kalian tahu gitu, itu gak berguna, itu semuanya sia-sia gitu jika kalian gak punya kasih. Banyak dari manusia zaman sekarang gitu yang gak kenal Tuhan, kasihnya itu hilang gitu untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya adalah kayak apa ya, kayak banyak orang berlaku curang, korupsi, itu kan kayak untuk apa ya, untuk kesenangannya sendiri, bener gak sih? Nah, dari situ kayak kita harus lebih ngerti gitu loh, apa sih yang Tuhan mau untuk hidup kita gitu. Coba kita lanjut di ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak memiliki kasih, tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Walaupun cintanya ini kalian mau membuat dibuat dibakar gitu, cintanya untuk sesama gitu. Tetapi jika itu bukan berdasarkan atau tidak berlandaskan dengan kasih, ya itu cuma percuma gitu. Akhirnya sia-sia. Mungkin karena alasan pribadi dan segala macamnya kita nggak ngerti gitu. Karena Tuhan bilang kasih itu adalah sabar, rendah hati, dan ia tidak cemburu. Gue belajar gitu loh tentang kasih. Karena kasih itu bukan cuma sebuah kata-kata, tapi kasih itu adalah tindakan. Emang sih susah gitu. Kayak Tuhan bilang kasihilah musuhmu gitu. Kayak terkadang musuh itu kan kayak apa ya? Sesuatu yang paling kita benci nggak sih? Kayak terkadang ada yang punya akar kepahitan gitu. Tapi gue belajar ya kita nggak boleh gitu sampai punya akar kepahitan, sampai punya dendam sama orang lain walaupun dia jahat sama kita. Karena Tuhan bilang gini loh, aku sudah lebih dulu mengasihimu dan biarlah kamu mengasihi. Gitu. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, baiklah kita mengasihi gitu. Kalau kita balik lagi ke cinta yang sejati ini, everlasting love. Kalau tentang everlasting love itu ya, yang ada di kepala gue itu cuma satu, Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Karena cuma dia doang yang punya cinta yang abadi buat kita, bener gak sih? Kalian bayangin, Tuhan yang pencipta segala sesuatu, segala isinya, tapi dia mau datang ke dunia untuk manusia itu sendiri gitu. Menurut kalian kalau misalnya Tuhan gak datang ke dunia, apakah dia rugi? Menurut gue dia gak rugi gitu. Tapi karena dia rela mati untuk manusia, supaya manusia itu bisa dekat sama Tuhan, supaya kembali hubungannya antara Allah dengan anaknya gitu. Akhirnya Tuhan mau sebagai perantara itu, dan dia mau rela mati buat kita. Karena kita juga mau masuk yang namanya Natal, bener gak sih? Ketika Tuhan datang, jangan sampai Tuhan datang itu sia-sia gitu. Jangan sampai sia-siain. Karena gue percaya gitu, ketika Tuhan datang, rancangan Tuhan itu buat manusia itu pasti besar. Dan gak ada semuanya yang sia-sia. Nah kalau kita lanjut ya, kita buka coba deh di 1 Petrus 4 ayat 16-18. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Cinta abadi itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang cinta yang rela berkorban, ya kan? Cinta yang rela mati. Nah, kalau misalnya Tuhan aja udah memberikan nyawanya sebagai ganti dosa kita, sebagai ganti nyawa kita, apa sih balasan kita buat Tuhan? Ya balasan kita buat Tuhan, lakuin semua kehendak Tuhan gitu. Tuhan bilang kan, lakuin ketetapan-ketetapanku, lakukan perintah-perintahku gitu. Tapi terkadang banyak dari kita ketika disuruh baca Alkitab, hal yang sederhana gitu, kita nggak baca karena mungkin kita udah capek sama kerjaan kita, sama sekolah kita, sama kuliah kita, dan akhirnya kita mentolerir hal itu. Tapi gue percaya gitu, ketika lu cinta sama Tuhan benar-benar dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas gitu, gue percaya ketika lu baca Alkitab itu karena lu bersungguh-sungguh, karena lu punya apinya gitu loh. Karena apa ya, bukan suatu kewajiban, tapi karena lu haus dan lapar gitu. Karena gue percaya di dalam Alkitab ini kayak banyak gitu loh pengenalan akan Tuhan, dan spiritnya akan Tuhan itu pasti ada gitu ketika kita baca Alkitab. Gue percaya banget gitu. Jangan sampai karena hal-hal daging, karena hawa nafsu, akhirnya kita jadi nggak kudus gitu. Kayak sekarang ini gitu, apalagi di zaman yang sekarang ini yang udah kayak teknologinya canggih gitu. Kita ngelakuin dosa juga nggak harus di luar rumah, tapi di dalam rumahnya kita bisa melakukan dosa, dari dosa pornografi dan segala macam halnya yang bisa kita lakukan. Ketika kita ingin membunuh orang, ketika kita dendam sama orang dalam pikiran kita aja, kata Tuhan itu adalah membunuh gitu. Itu dosa kan. Nah, balik lagi sekarang. Kira-kira bisa gak sih kalian kasih semuanya cinta abadi kalian, everlasting love kalian untuk Tuhan? Karena gue percaya Tuhan itu udah kasih yang paling sempurna, cinta yang sempurnanya Dia itu buat manusia. Tapi kira-kira kalian bisa gak sih balikin, walaupun gak sesempurna Tuhan Yesus kasih ke kita gitu. Tuhan mau gitu. Ketika Dia udah kasih keselamatan, Dia udah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, mau gak sih kalian untuk apa ya,
memberitahukan itu juga kepada teman-teman kalian. Karena banyak di luar sana gitu yang gak kenal Tuhan, yang akhirnya kayak tadi gue bilang gak punya kasih, dan akhirnya hilang pengharapan, dan mungkin banyak yang bunuh diri pada akhirnya. Tapi ketika kita kenal sama Tuhan Yesus, gue percaya ketika mereka kenal sama Tuhan, hidupnya dipulihkan, dan akhirnya Tuhan disenangkan gitu. Cuma karena satu buah aja Tuhan itu udah seneng gitu. Jangan sampai kita egois, kita mikirkan diri sendiri. Kita mikirkan kayak, aduh gue belum siap buat sebarin Injil karena gue takut dan segala macam halnya. Kayak ada kakak rohani gue bilang gini kayak, mau sampai kapanpun lu gak akan siap kalau lu gak berani gitu. Berani dulu, lakuin yang terbaik, karena gue percaya ketika lu lakuin itu, Roh Kudus lu pasti ambil alih gitu. Roh Kudus pasti bantu untuk lu ngomong sama orang. Nah, kalau di ayat yang tadi di 1 Petrus itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Mungkin ketika kita hilang pengharapan, mungkin ketika kita lagi di titik terendah kita, walaupun sebenarnya kita udah kenal Tuhan, kita udah tahu cintanya Tuhan buat kita, tapi pada akhirnya ketika kita lagi di titik terendah kita ngelakuin dosa dan kita mentolerir dosa. Dan gue bilang jangan sampai kayak gitu. Ketika udah sampai di titik terendah, lu mesti lu datang sama Tuhan, lu berdoa, lu nangis sama Tuhan, minta pencerahan dari Tuhan gitu. Karena gue percaya gitu, semua rancangan yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik, yang penuh masa depan, yang penuh harapan gitu. Mungkin kayak menurut lu sekarang lu lagi di titik terendah lu gitu, mungkin lu kayak terkadang takut juga gitu. Kayak gue percaya sih sama Tuhan, cuman kan tidak bisa dipungkiri juga karena gue manusia, gue takut gitu. Kalau kayak gitu kayak seakan-akan lu benar-benar nggak cinta mati-matian gitu loh sama Tuhan. Ketika lu cinta sama Tuhan, ketika lu benar-benar kayak memberikan yang terbaik semuanya untuk Tuhan, mestinya ya lu nggak usah takut gitu, karena lu percaya rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik, bukan cuma yang setengah-setengah gitu. Jangan sampai kita ikut Tuhan cuma setengah-setengah, cinta sama Tuhan cuma setengah-setengah, dan sampai akhirnya ya Tuhan gak angkat gitu. Sama kayak kalau kita tahu ceritanya 5 wanita yang bijaksana sama 5 wanita yang bodoh gitu, yang dia kehilangan minyaknya. Jangan sampai teman-teman, kita harus siap berjaga-jaga terus, apalagi semakin lama dunia semakin jahat, dan Tuhan bilang Tuhan mau datang gitu loh. Berjaga-jagalah. Tapi banyak dari kita kayak ntar lah, mungkin masih lama gitu. Tapi kita nggak tahu kapan teman-teman waktunya. Kalau misalnya kita baca nih ya, ada contoh orang yang meremehkan gitu. Di Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nanti pada hari-hari terakhir akan banyak orang datang kepadaku dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukanlah aku bernubuat dan mengusir setan demi namamu dan membuat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, nyala engkau membuat kejahatan, kata Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan bilang gitu? Mungkin gini loh, karena pada hari-hari terakhir ketika Tuhan mau datang, ketika dia mati itu, dia lagi gak masuk kayak gak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu, tetap dengan ketetapan Tuhan gitu. Mungkin sebelumnya mungkin dia hebat gitu kan, bisa mengusir setan dengan Tuhan Yesus, bisa memberikan mujizat-mujizat yang hebat gitu. Tapi pada akhir hidupnya ternyata hati dia mulai melemah gitu sama Tuhan. Dan akhirnya mungkin dia gak ngelakuin apa-apa, dan mungkin dia jatuh dalam dosa. Kita gak tahu. Tapi ya balik lagi seperti itu gitu. Yang Tuhan lihat adalah akhirnya. Kira-kira nanti ketika kalian mati atau ketika kalian diangkat, akhirnya gimana? Apakah akhirnya kalian tetap berpegang teguh sama Tuhan Yesus, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus apa enggak? Karena Tuhan tahu gitu loh isi hati kita. Kalau misalnya kita tahu Daud sampai bilang, Tuhan tahu isi hati kita gitu. Tuhan tahu isi hatiku gitu. Kalau misalnya dia dalam Alkitab itu orang yang benar-benar cinta mati-matian sama Tuhan. Ya salah satu contohnya adalah Daud. Dia sampai bilang gini loh, lihat hati aku Tuhan, aku benar-benar mencintai Engkau dengan tulus hati gitu, katanya Daud. Dan itu yang mestinya yang kita bisa contoh gitu. Nih ya, sampai si Daud ngomong gini ke si Salomo di 1 Tawarik 28 ayat 9, dia bilang gini, dan engkau anakku Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu
dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kira-kira kalian mau dibuang? Atau kalian mau berkenan di hadapan Tuhan? Kalian mau mencari kesenangan duniawi? Atau kalian mau datang sama Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan? Pilihannya mungkin kayak antara jalan yang besar dengan jalan yang sempit gitu. Mungkin jalan yang besar itu kayak kesenangan sesaat gitu. Kelihatannya besar, kelihatannya nyaman. Tapi sebenarnya membawa kepada jurang binasaan. Tuhan memberikan jalan yang sempit yang mungkin kelihatannya kayaknya sengsara gitu. Tapi pada akhirnya kalian masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Jangan sampai kita terhipnotis dengan dunia gitu. Kayak kebanyakan duniawi, kesenangan duniawi, berfoya-foya, atau kayak lupa sama Tuhan Yesus. Padahal kita udah ngerti tentang semua firman Tuhan, yang kita sering dengerin setiap minggu. Tapi kayak akhirnya nggak mempan gitu. Terkadang gue suka berpikir gitu, banyak orang yang kayaknya terkadang bodoh gitu. Lu punya kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tapi lu taruh di meja gitu. Kalau misalnya ilustrasi gue gini loh, kalau misalnya orang yang ikut tuh udah kenal Tuhan tapi nggak mau ikut Tuhan tuh kayak kita di dalam sebuah penjara, tapi penjaranya terbuka. Di dalam penjara itu mungkin nyaman gitu, mungkin ada PS4, mungkin ada mungkin ada orang-orang yang kalian sayangi dan segala macamnya, tapi di bawahnya ada bom waktu yang siap untuk meledak untuk membinasakan kalian. Kalian bisa keluar padahal dari penjara itu, tapi kalian gak mau, kalian masih bersenang-senang dengan hal-hal yang ada di penjara itu. Dan sampai akhirnya ketika time is up, ketika waktu itu habis, meledak dan kalian binasa teman-teman. Lebih baik daripada cuma kesenangan sesaat yang ada di penjara itu, mending kalian keluar, kalian datang sama Tuhan Yesus. Karena gue percaya cinta Tuhan Yesus cinta yang abadi, dan berikan seluruh hati kita buat Tuhan Yesus. Jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai karena hal-hal seperti pasangan yang akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Cari pasangan yang bisa bawa kita datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, yang bisa membawa membawa perubahan untuk membangun gitu loh hubungan kita sama Tuhan Yesus. Nah, di mana ya? Nih, di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Banyak dari kita gitu nggak tahu sebenarnya tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang nggak boleh kita sembarang nodai gitu lewat hal-hal yang menajiskan Tuhan gitu, merokok atau dan segala macamnya yang merusak tubuh kita. Kira-kira kita balik ya. Kira-kira tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Apakah cuma untuk kalian sekolah, habis itu kalian kerja, menikah, punya anak, udah tua dan akhirnya mati? Siklus hidup seperti itu? Gue rasa enggak. Karena tujuan hidup manusia untuk apa? Kalau kalian baca dari Alkitab, tujuan hidup manusia untuk datang ke dunia itu untuk apa? Untuk menghancurkan kerajaan iblis yang ada di bumi gitu. Tapi terkadang tujuan hidup aja kalau ditanya apa sih tujuan hidup kamu, kita nggak tahu, kita bingung. Nah, ketika kita bingung atau kita nggak tahu tujuan hidup kita, mungkin kita jauh dari Tuhan, iblis menyerang kita di situ sampai akhirnya kalian goyah dan jatuh ke dalam dosa pada akhirnya. Karena dosa itu kesenangan sesaat yang mungkin membuat kalian terbuai, tapi pada akhirnya mati di dalam kebinasaan. Ayo teman-teman, kayak lebih cinta mati-matian sama Tuhan. Kalau kata Tuhan, kalau di dalam dalam Alkitab tuh dibilang seperti rusa merindukan sungai. Begitulah jiwa kita gitu, merindukan Tuhan dengan segenap hati kita. Jadilah generasi seperti generasi Yeremia pada zaman dulu, yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang rela berkorban untuk Tuhan gitu, rela mati gitu. Menjadi orang yang berbeda, menjadi generasi yang berbeda untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan negerinya. Kalau kita tahu Yeremia
dia mau menjadi orang yang berbeda. Dari masa mudanya dia udah dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang berani gitu, untuk menjadi nabinya Tuhan gitu. Mungkin ketika ada orang yang lebih tua, mungkin kita melihat dia salah gitu, berani untuk menegur gitu. Karena kata Tuhan, jangan anggap kau remeh karena kau muda gitu. Karena gue percaya gitu, setiap orang itu diberikan Tuhan akal budi, pikiran, dan setiap orang itu nggak dilihat gitu loh umurnya semana gitu. Karena ketika kita datang ke Tuhan itu hubungannya personil dan nggak ada sangkut pautnya sama umur. Mungkin ada yang terdahulu yang udah kenal Tuhan dari dulu gitu, tapi pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan dia akhirnya kalah sama orang yang baru mengenal Tuhan. Jangan sampai kita mau kalah sama orang yang baru mengenal Tuhan, apalagi kita udah kenal Tuhan udah lama, kita udah tahu firman Tuhan. Tapi biarlah kita jadi generasi yang Yeremia gitu, cinta mati-matian sama Tuhan, bangun generasi kita supaya generasi kita itu banyak yang diselamatkan. Karena gue percaya anak-anak muda itu adalah fondasinya bangsa gitu. Kalau misalnya anak-anak mudanya hancur gitu akan narkoba dan putusasaan yang sangat parah gitu, pada akhirnya ketika anak mudanya mati semua, kira-kira bakal akan menjadi pohon gak? Kalau kita gini, akarnya mati. Ceritanya kalau misalnya kita ibaratkan akar itu adalah anak muda dan pohon itu adalah orang tuanya gitu. Kalau akarnya udah mati duluan, kira-kira bakal jadi pohon gak sih? Bakal jadi hutan gak sih? Gak akan pernah jadi hutan. Nah balik lagi, iblis itu menghancurkan dari situ, dari akarnya. Akarnya siapa sih? Akarnya adalah anak-anak muda. Jangan sampai kita hancur karena kita mau, benar gak sih? Menggenapi firman Tuhan. Jadi berkat buat bangsa kita. Dan biarlah kayak kata Yeremia bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kemanapun kau menaruh aku siap Tuhan, kata Yeremia gitu. Kita harus siap dimanapun kita berada. Mungkin kondisi kita gak baik atau gak baik-baik saja, tapi gue percaya Tuhan itu bikin semuanya itu karena Tuhan pengen memproses hidup kita gitu, sampai kita tahan uji. Jangan sampai kayak cuma karena sedikit gitu, cuma karena disenggol dikit, kalian lemes, akhirnya kalian jatuh lagi dalam dosa. Karena banyak dari anak-anak muda sekarang yang banyak cerita juga sama gue kayak tobat kumat gitu. Tobat sebentar, habis itu kumat lagi, hidupnya jatuh lagi. Terus habis itu pas dia lagi doa, dia bertobat lagi, ntar dia kumat lagi. Sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Ya, sebenarnya nggak boleh. Tapi baik lagi tuh, Tuhan ngeliat hati kita. Ketika mungkin kita bertobat dengan sungguh-sungguh, tapi kita jatuh lagi, mungkin ada yang salah dalam diri hidup kita. Coba tanya Tuhan, coba renungin. Coba kalian berdoa, lebih sering-sering tanya Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan, baca Alkitab. Jangan sampai karena di rumah kita jadi malas ke gereja karena gerejanya online, atau karena di rumah karena lagi hujan juga akhirnya malas buat baca Alkitab. Ayo teman-teman, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi sama Tuhan, karena gue percaya kita loh ujung tombaknya buat menuai jiwa banyak. Karena banyak teman-teman kita di luar sana, anak-anak muda yang butuh gitu yang namanya Tuhan Yesus. Mereka butuh yang namanya dipulihkan, mereka butuh yang namanya ditopang. Dan biarlah kalian kuatin hidup kalian buat menjadi dampak buat yang sekitar kalian. Jangan sampai kita urusin diri kita terus menerus bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan sampai akhirnya kita nggak punya jiwa. Dan jangan sampai nanti pada perusahaannya Tuhan bilang, aku tidak menang engkau, nyalah daripada aku. Biarlah kalian tetap dikasih Tuhan, dan biarlah cinta abadi Tuhan itu tidak mati dalam kalian. Karena Tuhan bilang, aku mengasihi orang-orang yang taat kepada aku, orang-orang yang melakukan perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku. Dan biarlah kita yang dipilih semua ini, gue percayalah kita semua itu dipilih. Dan biarlah ketika kita dipilih, jangan sampai kita jatuh pada kebinasaan. Dan biarlah Tuhan selalu ada dalam hati kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan Yesus mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, Kau berkati kami Tuhan Yesus supaya kami bisa lebih cinta-cinta mati-matian lagi Tuhan akan Kau Tuhan Yesus. Karena kami rindu Tuhan Yesus, Kau menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami seperti Daud Tuhan Yesus, yang benar-benar Tuhan Yesus punya hidup Tuhan yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus semua hidup kami Tuhan Yesus kami serahkan kepadamu Tuhan, dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Jamah hati kami Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus api-Mu Tuhan selalu ada untuk kami Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan
selesai dan melakukan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, supaya Tuhan api-Mu selalu ada dan mengalir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu ada Tuhan, dan kasih-Mu abadi Tuhan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.